Setelah anak kami yang kecil puas menuntaskan bucket listnya dengan mampir ke toko permen, kini giliran kami untuk menikmati kelezatan yang tak kalah menggugah selera. Ayam Reno Arema ya. Tidak jauh dari keramaian kawasan Kuta, tepatnya di Jalan Raya Kuta nomor 129, terdapat sebuah warung soto ayam khas Malang yang selalu menjadi tujuan wajib setiap kami menginjakan kaki di Bali. Depan dekat apotek. Lokasinya yang strategis membuatnya mudah ditemukan, meski dikelilingi oleh hiruk-pikuk yang penuh warna. Ya, nggak bisa duduk. Warung yang sederhana ini bernama Soto Ayam dan Ceker Seno Arema telah setia menyambut para pengunjung sejak kunjungan pertama kami ke Bali pada tahun 2014. Entah sejak kapan warung ini berdiri, tetapi rasa istimewa yang ditawarkan tak pernah pudar. Soto ayam khas Malang ini adalah salah satu kuliner malam yang wajib dicoba bagi siapapun yang sedang berlibur di Bali. Buka mulai pukul 19.00 WITA, warung ini mengubah pelataran yang di siang hari berfungsi sebagai toko cat menjadi surga bagi pecinta makanan. Namun, jangan tertipu oleh kesederhanaan tempatnya. Begitu soto tersaji, rasanya akan langsung berbicara. Setiap suapan mengingatkan kita tentang cinta dan dedikasi dalam penyajian makanan. Malam-malam di sini selalu ramai, dipenuhi oleh wisatawan dan penduduk lokal yang sudah tahu betapa lezatnya menu yang disajikan. Meski terlihat penuh, jangan khawatir, pelayanan di sini terkenal cepat dan sigap. Jika kalian sedang mencari pengalaman kuliner malam yang menghangatkan perut dan hati, Soto Ayam Ceker Seno Arema adalah pilihan yang tak boleh dilewatkan. Sebuah rasa dari Jawa Timur yang dengan indahnya berlabuh di tanah Bali, menambah warna pada perjalanan kami dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Menuju pelabuhan Padang Bayi. Jam berapa ini? Jam 22 lebih. Bismillah, lancar. Nggak hujan sekarang? Sepi ya, namun tadi macet mungkin ya. Malam mulai merangkak naik. Langit Bali berubah menjadi kanvas hitam bertabur bintang. Di atas jok mobil dengan dashboard yang bercahaya redup, perjalanan ini terasa seperti percakapan sunyi dengan diri sendiri. Bypass Ngurah Rai yang biasanya riuh oleh kendaraan, malam ini begitu sepi. Hanya ada kami, beberapa truk pengangkut barang, dan lampu-lampu jalan yang berbaris rapi di sisi kiri dan kanan. Di jalan ini, kecepatan kami stabil di angka 60 km per jam. Tidak terburu-buru, tidak pula terlalu lambat. Pas. Jarak dari Kuta menuju pelabuhan Padang Bayi memang tidak terlalu jauh, sekitar 50 km. Tapi malam punya caranya sendiri untuk memberi ruang pada pikiran yang kerap kita abaikan. Di layar, Google Map menjadi teman setia. Suaranya yang monoton mengarahkan kami dari satu simpang ke simpang lainnya. Ada sesuatu yang istimewa dari perjalanan malam. Tidak ada kemacetan, tidak ada klakson bersahutan, hanya suara mesin, hembusan angin dari ventilasi AC, dan sesekali Google Map yang berbicara. Tips penting jika Anda melakukan perjalanan serupa, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama rem dan lampu. Sebab meskipun jalanan mulus, ada beberapa tikungan yang cukup tajam menuju Padang Bayi.
Jadi tetap waspada, jangan sampai terbawa suasana lengang dan lupa bahwa malam punya resiko tersendiri. Ketika jarak ke tujuan semakin dekat, ada rasa yang aneh campur antara lega dan antisipasi. Pelabuhan Padang Bay sudah hampir di depan mata. Angin laut yang dingin mulai terasa. Perjalanan ini mungkin hanya berlangsung 1,5 jam. Jadi, jika Anda berencana melintasi rute ini, ingatlah untuk menikmati setiap detiknya. Karena seperti perjalanan hidup, yang indah bukan hanya tujuan, tapi juga prosesnya. Jika ingin menyeberang ke Pulau Lombok dengan kendaraan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tiket untuk kendaraan golongan 4A, mobil kecil seperti kami, bisa dibeli dengan 2 cara. Bisa online melalui aplikasi Perigi, atau langsung di tempat penjualan tiket di sekitar pelabuhan. Harga tiket online biasanya lebih praktis, tapi pengalaman saya kemarin masuk ke aplikasinya seperti mencari sinyal di tempat terpencil. Sulit sekali. Akhirnya saya memilih membeli tiket langsung di tempat penjualan sekitar pelabuhan dengan harga Rp1.200.000, beda tipis dengan harga online. Tapi anggap saja itu biaya tambahan untuk kuota internet mereka. Setidaknya prosesnya lebih cepat dan tidak bikin frustasi. Itu kan nomor 4D. Tuh. Teman nyebrang dari Bandung juga. Kita kan saya dari Lombok tapi mobilnya mobil Bandung. Di pelabuhan ini, semua bergerak dalam ritme yang konstan. Truk-truk besar mengantri dengan sabar. Mobil-mobil kecil seperti kami ikut berbaris, menunggu giliran untuk menyeberang. Jika Anda punya waktu lebih, membeli tiket di aplikasi Perigi bisa jadi pilihan untuk menghemat sedikit. Tapi, kalau ingin lebih fleksibel, membeli langsung di tempat adalah opsi yang aman. Apalagi jika Anda sedang dalam kondisi terburu-buru. Tips penting, pastikan Anda datang lebih awal, terutama saat musim liburan, karena antrian kendaraan bisa cukup panjang. Jangan lupa siapkan dokumen kendaraan dan identitas sesuai kebutuhan. Perjalanan malam ini mungkin akan terus berlanjut di atas kapal, tapi seperti perjalanan lainnya, setiap momen di sini menyimpan cerita. Dan kita adalah pencerita yang mengabadikan setiap detailnya. Just a boy who's been happily avoiding everyone. That's what I like. And you're just a girl who's been hiding from the world inside your bedroom. Now I've got you, and you've got me too. Alhamdulillah udah sampai di Lombok. Pelabuhan naik kapal Portlink 2 dari Padang Bay jam 4.30 sampai sini tadi jam setelah 300 meter 10. belok kanan untuk tetap di jalan Pelabuhan Lembah. 5 jam ya pakai itu di dermaga Lembar. Kedua kalinya si Alfred menginjakan rodanya di Lombok. Mana balon? Lancar, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke
Pelabuhan Kayangan untuk naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah roda kami kembali menyentuh aspal, perjalanan berlanjut tanpa banyak jeda. Waktu terus bergerak, Pelabuhan Kayangan masih menjadi tujuan. Meskipun tubuh mulai merasa terasa lelah dan matahari perlahan naik ke puncaknya. Langit yang tak begitu ramah kini mulai terasa menusuk. Panasnya menyapa tanpa kompromi, mengingatkan kami bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 11. Pertamina masih banyak sedia solar, Pertalite masih di sekitar Lombok Barat. Maksudnya apa? Ngakak-ngakak ke ATM Mandiri agak jarang. Masih pada tidur nyenyak sekali di belakang. Tadi di kapal tidurnya nggak enak loh. Hari ini belum mandi. Kita cari dulu hotel merah putih yang bisa menampung kita mandi. Tenang saja. Belok kanan ke Jalan Raya Labuhan Lombok, Jalan Raya Mataram, Labuhan Lombok. Di tengah perjalanan menuju Pelabuhan Kayangan, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Tulut mulai berbicara, mengingatkan bahwa sarapan sudah terlambat, sementara makan siang hampir datang. 1 kilometer. Makan sudah, sholat sudah. Sekarang kita lanjut lagi nyebrang dari Pelabuhan Kayangan menuju Siapa ini, Bu? Pelabuhan Pototano. Tinggal 12 km lagi dari sini. Mari kita let's go lagi. Itu loh. Let's go, Dek. Ya. Oke, Ini kita lanjut lagi. Saat kami mulai mendekati Pelabuhan Kayangan,
Ada harapan yang mengalir, membayangkan bagaimana momen-momen di depan akan terekam sempurna. Setiap debur ombak, deretan kendaraan yang sabar menanti giliran, hingga kapal yang akan membawa kami menyeberangi selat menuju pelabuhan Pototano. Namun, harapan terkadang hanya harapan. Dalam perjalanan ini, kami belajar bahwa teknologi yang sering dianggap penyelamat kenangan juga bisa menjadi penyebab kehilangan. Banyak dokumentasi video kami yang terhapus tidak sengaja. Momen-momen yang sudah kami abadikan dengan hati-hati, kini hilang begitu saja. Seperti pasir yang hanya terbawa ombak, dan saya hanya bisa menatap kosong, layar perangkatnya kini terasa asing. Tidak ada yang bisa dilakukan selain merelakan. Tapi kakak, fotoin ayah bisa. Di tengah semuanya yang hilang, ada sesuatu yang masih tersimpan. Kamera jadwal kami yang entah kenapa selalu berhasil selamat dari kesulitan menjadi penyelamat terakhir. Di dalamnya, beberapa video dan foto tertinggal. Tak banyak, tidak sempurna, tapi tetap berarti. Gambar-gambar yang penuh goyangan, video yang terkesan terburu-buru, semua diambil oleh tangan mungil anak kami. Ia memegang kamera dengan cara yang lucu, mencoba meniru apa yang biasa kami lakukan, tanpa tahu bahwa apa yang ia rekam justru menjadi penyelamat kenangan perjalanan ini. Bukan visual yang sempurna, bukan komposisi yang apik, tapi setiap goyangan di video itu bercerita tentang caranya melihat dunia, tentang langkah kecilnya yang ingin membantu, tentang keinginannya menjadi bagian dari kisah perjalanan kami. Kamera ini, meskipun sederhana dan jauh dari teknologi canggih, mengingatkan kami bahwa esensi sebuah perjalanan tidak hanya terletak pada kualitas dokumentasi, tapi pada cerita di baliknya. Momen yang tersisa ini adalah pengingat bahwa keindahan tidak selalu harus rapi dan sempurna. Terkadang, ia hadir dalam bentuk goyangan kamera, tawa anak kecil, dan kepingan kenangan yang tak terduga. Jadi, jika Anda bertanya, apakah kami kecewa dengan apa yang hilang? Tentu saja. Tapi, lebih dari itu kami bersyukur untuk apa yang tersisa. Karena meskipun sedikit, apa yang ada di kamera jadul itu adalah bukti bahwa perjalanan ini pernah ada. Bahwa kami pernah melintasi selat, menantang ombak, dan menciptakan cerita yang akan terus kami kenang. Bahkan ketika gambar-gambar itu memudar. Tapi, bukankah kenangan paling indah seringkali lahir dari ketidaksengajaan? Di atas kapal yang perlahan mendekati pelabuhan Pototano, istri saya berdiri di tepian, menatap ke depan dengan mata yang penuh kekaguman. Angin laut memainkan ujung kerudungnya, sementara wajahnya menatap ke depan, seperti sedang menikmati momen yang ia tahu tak akan sering terulang. Di hadapannya, bukit-bukit hijau berdiri anggun, memantulkan sisa hujan yang baru saja berlalu, dan di atas kapal itu, berdiri di bawah langit yang mulai cerah. Istri saya adalah bagian dari cerita paling indah yang pernah saya miliki. Selamat datang di Tanah Samawa, di mana Sumbawa menyambut kami dengan segala kehangatan dan keindahannya. Di sini, waktu seakan melambat, mengizinkan kami menikmati setiap jengkal tanpa terburu-buru. Tanah Samawa, dalam konteks Sumbawa memiliki arti tanah yang damai dan sejahtera. Istilah ini berasal dari bahasa Sumbawa, di mana tanah berarti tanah atau tempat, dan Samawa merujuk pada nilai-nilai kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan. Saat roda kami menyusuri jalan Tanah Samawa, hati saya dipenuhi rasa syukur. Sumbawa mengajarkan kami bahwa keindahan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tapi juga tentang apa yang dirasakan oleh jiwa. Di sini, di tengah tenangnya alam dan hangatnya budaya, kami menemukan sebuah pelukan dari tanah yang diam-diam berbisik. Selamat datang
Jangan lupa untuk pulang dengan cerita. Langit mulai gelap, perlahan menutup hari yang panjang. Badan pun mulai lelah, memberi isyarat bahwa ini saatnya berhenti sejenak. Kami memutuskan untuk menginap di Sumbawa Besar, mencari tempat untuk beristirahat, sekaligus menyimpan energi untuk esok hari. Perjalanan ini belum selesai, tapi setiap langkahnya mengajarkan sesuatu tentang menikmati proses, tentang menerima batasan, dan tentang menemukan keindahan di tempat yang mungkin tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sumbawa, terima kasih untuk malam yang tenang ini. Sampai jumpa di pagi yang baru.